Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Bapak Ibu, bagaimana perasaannya sudah mau kembali ke tanah air? Sedih atau senang? Campur aduk. Bingung. Campur aduk. Sedih karena kita akan meninggalkan kota Madinah dan kita akan meninggalkan kota Mekah. Senangnya bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Bapak dan Ibu, bagaimana doanya? Sudah puas belum di Mekah Madinah? Belum. Hah? Belum. Belum? Kurang lama. Masih ada doa yang belum disampaikan? BTR besok. Masih ada doa yang belum disampaikan? Sudah semua disampaikan. Ternyata bermalam di Mekah dan Madinah selama 7 hari belum puas juga ya. Ya memang terkadang penyesalan datangnya terakhir. Kemarin kita puas-puas di hotel, ke masjidnya hanya pada saat sholat. Begitu mau pulang, kenapa saya nggak itikaf di masjid ya? Gitu ya. Kenapa saya sepanjang hari nggak di masjid ya? Gitu. Kenapa kemarin saya tidak puasa ya di sana? Gitu ya. Jadi penyesalan biasanya datang belakangan. Nanti diingat-ingat, berangkat lagi bersama Arif Nareka. Amin. Bapak dan Ibu, ada yang doa minta menjadi orang kaya? Ada. Padan Mantap. Ada. Ada? Siapa yang minta jadi orang kaya? Padan Mantap. Oke, baik. Saya sedikit cerita. Jadi kita tidak punya kekuatan apa-apa. Saya masih muda, mungkin saya punya duit banyak. Bapak dan Ibu sudah tua, mungkin tenaganya masih hebat. Mungkin ada yang punya harta banyak di sini, tapi kita tidak punya kekuatan apa-apa. Gitu ya. Kekuatan kita hanya doa. Nabi Sulaiman bisa menguasai manusia, bisa menguasai hewan, bisa menguasai jin. Karena apa? Kekuatannya karena doa. Semua itu karena doa. Nabi Yusuf bisa terhindar dari perzinahan ya karena doa. Nabi Muhammad Mekah pada saat itu diserang oleh rombongan Abraham, terselamatkan karena apa? Karena doanya kakeknya Nabi Muhammad. Jadi semua itu tentang doa. Nah, kita sendiri, kita ini manusia kecil, kita ini manusia hina, tidak punya kekuatan apapun kecuali hanya doa. Yang tadi minta kaya siapa? Orang kaya itu cobaannya berat. Yang satu, zakatnya udah dikerjakan apa belum? Sedekahnya seperti apa? Duitnya mau dikemanakan? Sering kita berdoa, Allah marzuqna rizqan hasanan wasi'an halalan thayyiban barakan wa anta khairur raziqin. Selalu kita dikasih rezeki yang halal, selalu kita dikasih rezeki yang luas. Buktinya apa? Sampai saat ini kita masih hidup, sampai saat ini kita masih bernapas, sampai saat ini kita masih punya uang, sampai saat ini kita masih punya keluarga. Tapi seberapa banyak harta kita korbankan untuk jalannya Allah? Sekarang dipikir-pikir, seberapa banyak kita pernah sumbangan ke masjid? Seberapa banyak kita menghidupi anak yatim? Seberapa banyak diri kita, harta kita diserahkan untuk jalannya Allah? 24 jam kita ke masjid mungkin hanya, kalau sekali sholat 15 menit dikali 5 kali sholat berarti hanya 1 jam 15 menit dalam 24 jam. Seberapa banyak diri kita korbankan untuk di jalannya Allah, gitu ya. Itu yang pertama harus dipikir-pikir. Kemudian saya ingin bercerita sedikit tentang menjadi orang kaya. Saya alhamdulillah sejak tahun 2003 pada saat ayah saya meninggal almarhum, berhenti minta doa menjadi orang kaya. Berhenti. Pada saat itu saya ingin dong jadi orang kaya, gitu ya. Saya ingin punya harta banyak, saya ingin punya mobil ini, rumah ini, segala macam. Berhenti. Doanya diganti. Gitu ya, paham nggak? Doanya diganti. Seperti apa doanya?
ya Allah, jadikanlah saya ahli zakat. Zakatnya sejumlah sekian ratus juta, sekian M, silakan disebutkan. Atau yang biasa zakatnya puluhan juta, ditambahkan, ya Allah, jadikanlah saya ahli zakat yang setiap tahunnya bisa zakat hingga ratusan juta. Kenapa? Karena ketika zakat, maka harta Bapak dan Ibu sudah bersih. Zakat itu hanya 2,5%. Artinya harta Bapak dan Ibu ada 97,5%. Nah, jadi doanya jangan minta jadi orang kaya. Orang kaya cobaannya banyak. Tapi kalau menjadi orang zakat, insya Allah harta Bapak dan Ibu sudah beres, gitu ya. Itu yang pertama. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita akan kembali ke tanah air. Saya tuh di sini dari bulan November, terus kemarin bulan Januari pulang sebentar, terus kembali lagi ke sini. Kalau nganterin jamaah tuh sedih. Sedihnya bukan sedih karena pulang, bukan karena ditinggalin jamaah. Ya, saya ditinggalin jamaah sedih, enggak, bukan. Saya itu sedihnya, Masya Allah, rahmatnya Allah kepada Armina Reka itu luar biasa. Rahmatnya Allah kepada Bapak dan Ibu itu luar biasa. Kalau saya lihat jamaah Armina Reka, alhamdulillah hotelnya dekat-dekat, makanannya luar biasa. Di Madinah aman, di Mekahnya aman. Tapi kalau saya lihat teman-teman yang lain, teman-teman travel lain, itu Masya Allah, di Madinah hotelnya 3 hari 3 kali pindah. Di Madinah hotelnya jauh-jauh. Di Mekah ada yang hotelnya jauh, untuk ke masjid harus menggunakan shuttle bus. Nah, ini yang menurut saya, Masya Allah, berkahnya, rahmatnya Allah kepada Armina Reka, rahmatnya Allah kepada Bapak dan Ibu selaku tamu-tamunya Allah, itu luar biasa. Oleh karenanya, saya berharap Bapak dan Ibu harus bisa bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah. Ahli matematika, kalau ditambah bagaimana? 1 tambah 1, 2. Kalau Bapak dan Ibu sekarang berangkat sendiri, insya Allah tahun depan bisa berangkat sama pasangan. Kalau sekarang berangkat dengan pasangan, insya Allah tahun depan akan berangkat bersama keluarga, bersama anak-anak, atau bersama orang tua. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, saya akan tambah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu kufur, kata Allah, kalau kamu kufur, nikmatnya bukan dikurangi. Kalau nikmatnya dikurangi, mudah. Saya berangkat sama istri sekarang, saya kufur, tahun depan saya berangkat sendiri, karena dikurangi. Tapi apa kata Allah? Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku sangat pedih. Secara matematika tidak ada angkanya. Jadi kalau kamu kufur, ingat-ingat ya, siksa saya pedih. Bukan hitungan angka. Oleh karenanya, kita sudah berangkat, kita sudah berhasil, Bapak dan Ibu, sudah bisa kembali, sudah nikmat di Madinah, nikmat di Mekah, nikmat. Itu semua harus kita syukuri. Syukurinya secara qaulun wa fi'lun, secara ucapan dan secara perbuatan. Ucapannya mungkin Bapak dan Ibu sudah sering sampaikan, Alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin sudah banyak doa disampaikan, terima kasih, terima kasih. Tapi secara perbuatannya harus kita sampaikan pada saat selama kembali ke tanah air. Yang biasanya di sini melakukan, setiap pagi melakukan sholat duha, setiap malam melakukan sholat tahajud, setiap sholat selalu on time bersama berjamaah di masjid. Mungkin ada yang melakukan puasa sunnah di sini. Mungkin ada yang selalu membaca Al-Quran di sini. Nah, ini perbuatan ini harus diistiqomahkan, gitu ya. Mudah-mudahan syukur secara qaulun dan secara fi'lun itu bisa menambah iman kita dan menambah ketakwaan kita. Bapak dan Ibu, saya itu dari bulan November, insya Allah sampai sekarang, kalau setiap maghrib itu deg-degan. Supaya Bapak dan Ibu bisa merasakan kondisi di kota Mekah saat ini. Setiap maghrib itu saya deg-degan.
Karena check-in hotel kita alhamdulillah insya Allah banyak yang sesuai. Kita beli hotelnya di Movenpick, ya dapatnya di Movenpick. Beli hotel di Rotana, dapatnya di Rotana. Beberapa teman lain itu beli hotel A, dapatnya hotelnya ke belakang, dilempar. Beli hotel di depan, dilempar ke belakang. Beli hotel ini sampai check-in, hotelnya hilang. Nah, inilah kondisi yang saat ini berada di Mekah. Di Mekah sangat penuh sekali. Mungkin Bapak dan Ibu bisa merasakan di Masjidil Haram yang biasanya kita agak longgar, sekarang sangat penuh. Habis asar penuh. Biasanya habis duhur itu longgar, tapi habis duhur putarannya juga sudah luas. Apalagi habis maghrib sudah melebihi tawaf ifadohnya pada saat haji. Kalau tawaf ifadah pada saat haji, putarannya itu semua pelataran itu putaran. Nah, sholat maghrib, sholat isya, putarannya sudah hampir seperti itu. Oleh karenanya, terus kita ingatkan untuk bisa bersyukur, gitu ya. Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya ingatkan. Sekali lagi, yang pertama tentang doa. Karena sesungguhnya Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sehingga dia meminta untuk merubah dirinya sendiri. Catatan kita sudah dicatat 50.000 tahun lalu. Tapi ketika ada umatnya yang minta, maka Allah akan ganti. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Mungkin Bapak dan Ibu berangkat bukan berkat uang Bapak dan Ibu. Saya yakin bukan. Kalau soal haji dan umroh itu bukan soal duit. Duit yang mahal ada, duit yang murah ada. Tapi saya yakin ini berkat doa-doanya, mungkin doa orang tua kita dulu. Mungkin doa anak-anak kita. Ya Allah, berikanlah orang tua saya bisa berangkat ke Tanah Suci karena dia umurnya sudah tua. Mungkin berkat doa anak-anak kita. Mungkin berkat doa orang tua kita. Saya yakin saya bisa seperti ini berkat doa orang tua kita. Doa 20-30 tahun lalu. Ya Allah, jadikanlah anak saya yang bisa setiap bulan datang ke Baitullah. Nah, ini mungkin menjadi salah satu trik untuk Bapak dan Ibu bisa mendoakan anak-anaknya. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh, soleha, dan bisa melaksanakan ibadah umroh setiap tahunnya ke Baitullah. Saya di tahun 2011 pernah doa, ya Allah, panggillah saya setiap bulan ke rumahmu. Alhamdulillah 2011 saya setiap bulan bisa hadir ke Baitullah. Tahun 2012 berhenti doanya, karena saya pikir insya Allah tuh diijabah terus. 2012 1 tahun saya tidak berangkat ke Tanah Suci. Sibuk anak lahiran, sibuk sekolah gitu ya. Setiap mau berangkat ada aja alasannya, sehingga mungkin Allah menegur. Nah, akhirnya di tahun 2013 saya juga doa lagi. Pokoknya setiap bulan saya ingin ke Baitullah-Mu ya Allah. Saya ingin berdoa di depan Ka'bah-Mu gitu. Jadi sekali lagi, doa itu adalah kekuatan kita. Doa'u sayful mu'minin. Doa itu pedangnya orang iman. Hanya dengan doa, terus prakteknya baru kita menjadi kuat. Mungkin kita lemah, tapi dengan doa, insya Allah kita menjadi orang hebat, gitu ya. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu masih dalam perjalanan, masih dianggap musafir, masih dianggap orang yang sedang dalam perjalanan. Doanya masih mustajab. Apalagi Bapak dan Ibu baru keluar dari Mekah dan Madinah. Doanya masih mustajab. Di perjalanan nanti di pesawat 9 jam, jangan tidur terus. Sedikit-sedikit doa, sedikit-sedikit zikir, dan selalu minta untuk bisa kembali ke tanah air. Bapak dan Ibu, terakhir kembali lagi saya ingatkan tentang haji ya, haji. Jadi silakan Bapak dan Ibu sepulang ini pikirkan, kalau bisa mendaftar untuk haji, mendaftar untuk haji. Baik mendaftar haji reguler atau mendaftar haji plus, silakan. Karena kewajiban kami hanya terus mensiarkan
untuk Bapak dan Ibu bisa berangkat haji. Mau reguler boleh, mau pakai haji plus boleh. Yang penting kewajiban kita selesai. Kemudian saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu untuk bisa mensyiarkan Baitullah. Mensyiarkan harus lewat Armina. Itu tidak wajib. Tapi saya ingin Bapak dan Ibu mensyiarkan bahwasannya niatnya untuk menjaga keluarga. Jangan sampai keluarga nanti berangkat, mendaftar umroh ternyata tidak berangkat, atau mendaftar umroh ternyata hotelnya jauh, sehingga ke masjidnya jarang-jarang. Oleh karenanya, silakan bersiar, sampaikan apa yang Bapak Ibu rasakan. Tujuannya apa? Untuk menjaga keluarga, jangan sampai salah untuk memilih travel umroh dan haji. Nah, insya Allah kalau Bapak dan Ibu bersiar, tujuannya dengan itu keluarga, tetangga, kerabat terselamatkan. Berangkat dengan apa yang Bapak Ibu rasakan, gitu ya. Mungkin itu saja, sedikit pengantar pulang atau pengantar tidur. Atau pengantar tidur. Biasanya memang seperti ini udah capek, udah siap-siap tidur gitu ya. Nanti pada saat ini sudah sampai di Balat, langsung bangun, belanja lagi. Tapi ya tidak apa-apa, Bapak dan Ibu rasakan capek sekarang, rasakan ngantuk sekarang, karena memang kegiatan kita selama 9 hari, selama 7 hari kemarin itu luar biasa. Biasanya kita aktivitas hanya 8 sampai jam 5 sore, tapi pada saat di Mekah Madinah aktivitasnya full bahkan sampai tengah malam. Nah, itu semua mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan dicatat oleh Allah dan tentunya pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah. Terakhir, saya berterima kasih kepada Pak Darmanto dan Pak Wahyu atas kerjasamanya dalam perjalanan Umroh Akbar satu pesawat ini. Alhamdulillah semuanya dari keberangkatan hingga saat ini mau pulang semuanya berjalan dengan baik. Tentunya kalau kerjasamanya tidak baik, perjalanannya juga akan terganggu. Alhamdulillah ini rukun, kompak, kerjasamanya baik semua. Mudah-mudahan di musim-musim berikutnya Pak Darmanto dan Pak Wahyu bisa membawa satu pesawat umat, umat muslim ke Tanah Suci. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya dan para jamaah. Terima kasih atas kepercayaannya bersama Armina Reka, karena tentunya kalau tidak dengan kepercayaan antum semua, Armina Reka tidak akan sebesar ini. Dan juga terima kasih atas segala doa-doanya. Kami hanya minta didoakan supaya amanah ini tetap terus bisa kita jaga dan amanah ini bisa terus kita pegang, sehingga Allah memberi rahmat dan memberikan barokah pada apapun yang kami kerjakan. Amin. Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada perbuatan yang kurang mengenakan selama perjalanan, selama dari kedatangan di Madinah, terus ziarah Madinah, pelaksanaan ibadah umroh, kemudian ziarah Mekah, kemudian mungkin pada saat muhasabah kemarin banyak yang tiba-tiba menjadi nangis gitu ya. jadi pada saat muhasabah ternyata banyak yang nangis. Masya Allah. Minta maaf apabila dalam pelaksanaan segala hal perjalanan umroh ini ada kekurangan-kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi selamat kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarga. Mudah-mudahan di Indonesia semuanya sampai rumah dengan sehat semuanya. Amin. Tentunya biasanya kalau pulang umroh itu batuk-batuk gitu ya. Itu hal yang biasa. Jangan sampai takut. Wah, saya batuk-batuk kayaknya COVID nih. Saya pulang umroh batuk-batuk kayaknya COVID nih. Kayaknya COVID enggak. Memang biasa kalau pulang dari Mekah Madinah itu hadiahnya batuk-batuk. Bukan apa-apa, itu karena perbedaan cuaca. Bapak dan Ibu, di Madinah dingin sekali, di Mekahnya panas. Tiba-tiba nanti Bapak dan Ibu naik pesawat 9 jam yang udaranya sangat dingin.
Kemudian sampai di Jakarta udaranya panas, itu biasanya mengganggu tubuh, sehingga Bapak dan Ibu insya Allah nanti sampai sana mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Apabila ada kata-kata dan perbuatan yang kurang dari saya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi di Baitullah tentunya. Amin. Di Jakarta atau di Jawa Tengah, insya Allah kita bisa berjumpa. Tapi harapan saya kita berjumpanya di Baitullah. Amin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.